Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Syahrizal. Saya dari kelas KPI B2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil penyuluhan saya tentang pentingnya menjaga kesehatan menurut pandangan Islam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Maliki radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "At-tuhuru syatrul iman." Tetapi lebih masyhurnya ketika hadis ini disamakan dengan kesepakatan para ulama, ungkapan-ungkapan para ulama tentang an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Sehingga dari hadis tersebut mulailah berkumpul para ulama dan para kiai tentang hukum kebersihan dalam pandangan Islam itu adalah sunnah. Hukum kesunahan itu dapat kita terapkan kepada bersih pakaian dan bersih badan ketika kita belajar. Nah, seperti halnya kita sebagai mahasiswa, ketika kita belajar di kelas itu kita disunahkan untuk membersihkan diri kita dan membersihkan pakaian kita terhadap kotoran-kotoran yang menempel pada diri kita. Hukum tersebut dapat berubah ketika konteksnya kita ubudiyah dengan Allah. Artinya, hukum tersebut dapat menjadi wajib ketika kita melaksanakan sholat. Nah, dalam pelaksanaan sholat tersebut kita diwajibkan untuk membersihkan pakaian kita dan diri kita terhadap najis-najis yang menempel pada pakaian dan diri kita tersebut. Nah, artinya juga itu tidak sah ketika kita sholat najis tersebut masih menempel pada pakaian kita dan diri kita. Tentang pandangan Islam mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Nah, di depan tadi kan sudah saya jelaskan tentang an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Selanjutnya, ini ada pandangan tentang kesehatan. Kebersihan itu tidak jauh pembahasannya dalam hal kesehatan. Nah, kalau diri kita menginginkan untuk sehat, maka kita harus menjaga kebersihan, yang mana kebersihan tersebut sudah dijelaskan dari ajaran-ajaran Islam tersebut. Kebersihan melalui dengan menjaga diri kita dari pakaian-pakaian yang kotor, menjaga pola makan kita, terus menjaga perkumpulan kita dari perkumpulan orang kotor, terus sering berwudu. Dalam ajaran Islam kan sudah diterapkan tata cara berwudu itu untuk menjaga kebersihan. Bahwa adanya taun itu membawa dua faidah bagi kaum muslimin. Yang pertama, apabila terkena taun itu menjadi rahmat bagi kaum muslimin. Yang kedua, apabila tidak sembuh dari penyakit taun, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, illa kana lahu ajaru mislis syahid. Riwayat Bukhari. Yang dapat dijelaskan bahwasannya ketika dia terkena penyakit tersebut, ketika dia meninggal, maka dia adalah mati syahid. Dan kita kembali lagi kepada virus yang menyerang kita kali ini. Rupanya para peneliti sudah meneliti bahwasannya penyakit corona ini dapat dibersihkan dengan cara menjaga diri ini agar selalu bersih. Nah, maka dari itu dalam syariat Islam, sebelum Monas berdiri, sebelum Indonesia ini menjadi republik, sebelum Indonesia ini merdeka, agama Islam telah mengajarkan kita bagaimana caranya bersuci, bagaimana caranya membersihkan diri terhadap kotoran-kotoran, terhadap virus-virus yang ada pada diri kita.
yaitu dengan cara berwudu. Kenapa berwudu? Karena kotoran-kotoran yang ada pada diri kita, virus-virus yang ada pada diri kita, itu dapat kita bersihkan ketika diri kita ini terkena air wudu. Nah, bisa kita artikan bahwasanya ketika kaum muslimin itu selalu berwudu, misal dalam sholat 5 waktu dia berwudu sehari 5 kali, maka virus yang ada pada diri manusia, kotoran-kotoran yang ada pada diri manusia, itu senantiasa dia bersihkan dengan air wudhu tersebut. Dan mengenai virus yang cepat menular tersebut, maka pemerintah Indonesia pun mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai anjuran untuk masyarakat di Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap di rumah saja untuk mencegah, untuk mematikan rantai penyebaran virus corona tersebut. Ketika ada maklumat pemerintah yang seperti itu, pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan teman yang mana beliau seorang santri dari Padang, Sumatera Barat yang menyantri di Pondok Pesantren Manba'u Sa'adah Asbaban Trangkil Pati ini, yang akan berdiskusi dengan kita mengenai anjuran menaati perintah pemerintah untuk menjaga kesehatan terhadap virus yang melanda di negeri ini. Silahkan untuk masuk dalam forum. Namanya adalah Bang Kholidin. Beliau anak seorang pemuda dari Sumatera Barat. Silahkan Bang. Nah, ini kita sudah kedatangan teman santri, seorang santri yang mana kita akan ajak diskusi beliau. Nah, ini menurut Bang Kholidin terhadap anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan, untuk selalu tetap memprioritaskan kesehatan pada masa-masa seperti ini, itu bagaimana menurut pandangan Islam untuk menaati aturan pemerintah yang sedemikian rupa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang permasalahan corona ini, saya tak mengungkapkan apa yang saya ungkapkan, tapi saya ungkapkan ulama lah. Namanya Syekh Al-Alim Mu'allama Yahya bin Syaraf bin Burri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Damaskus. Jadi dia memiliki karya, nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Halamannya ini 711 halaman. Rata-rata itu hadis Kanjeng Nabi semuanya. Motivasi. Di situ beliau membuat judul halaman 318. Babu ujubi ta'ati ulatil amri fi ghairi maksiatin. Jadi dianjuran kepada kita masyarakat Indonesia terkhususnya wajib mentaati pemerintahan yang bukan dikategorikan maksiat. Wa tahrimi ta'atihim fi maksiatin. Tapi kalau berkaitan tentang masalah maksiat, seperti kata pemerintahan, dengan adanya corona sudah diperbolehkan tidak melakukan sholat. Oh, ini salah besar. Karena ungkapan Fathul Qorib, la tatrukuha madamal aqlu sabitan. Karena sholat itu tanpa ada toleran, wajib dilakukan selama masih ada akal di otak. Walaupun dia sakarat lah. Jadi di situ dibuatnya ayat, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi, wa ulil amri minkum, dan jangan lupa taati pula para pemerintahan dalam poin figuri maksiatin, tidak dalam maksiat. Kira-kira dalam perkumpulan yang tidak masih kategorikan hajat yang membutuhkan,
apakah dikategorikan maksiat? Tidak. Jadi dianjurkan bagi kita untuk mengikuti saran-saran pemerintahan supaya jangan terlalu sering-sering komunikasi dengan orang luar. Apalagi kita Indonesia memiliki saudara, karib, teman, famili, memiliki teman orang luar negeri yang mana seperti Italia, Inggris, yang mana masyhur di kalangan mereka virus wabah corona sudah masyhur. Makanya kata Ali bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alal mar'il muslimi, seorang muslim wajib as-sam'u wa ta'atu, mendengar apa yang diungkapkan para pemerintah yang baik, taat kepada Gusti Allah, wa ta'atu, dan mentaati pula apa yang diungkapkannya, fima ahabba wa kariha, meskipun ia cintai apa yang diungkapkan pemerintahan tersebut ataupun yang dia tak sukai, illa ayu ammaro bimaksiatin, kecuali kalau dia memerintahkan kepada kita untuk maksiat, maka tinggalkan itu. Tetap juga kita berfokus kepada Allah dan kanjeng Nabi. Fa in umiru bimaksiatin, apabila disuruh untuk kita melakukan semua maksiat, fala sam'a wala ta'ata, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi wajib kita tidak mentaati beliau dan wajib pula tidak mendengar ungkapan beliau. Karena kenapa? Karena berkaitan larangan dari kanjeng Nabi, begitu juga Gusti Allah. Mungkin demikian yang imbau dari saya. Iya, berarti dalam pandangan Islam, dalam pandangan yang diungkapkan Bang Holidin tadi, kita boleh tidak menaati anjuran pemerintah ketika anjuran pemerintah tersebut menyeleweng dari ajaran Islam. Seperti pemerintah menganjurkan untuk menutup masjid agar tidak ada sholat jamaah, agar tidak ada sholat Jumat. Padahal yang di mana-mana itu para kafe dan warung kopi, kedai kopi itu masih buka dan masih dihadiri oleh orang-orang yang banyak. Maka dari itu, dalam diskusi kita kali ini dapat kita simpulkan bahwasannya dalam ajaran Islam, menurut yang dipaparkan Bang Holidin juga, itu wajib hukumnya untuk menjaga kebersihan di dalam pandemik virus corona seperti ini. Dengan cara apa? Dengan cara Islam sudah mengajarkan untuk berwudu dan untuk berpakaian yang bersih. Nah, dalam menaati anjuran pemerintah, asal anjuran pemerintah tersebut tidak menyeleweng dari ajaran Islam, tidak semena-mena. Terima kasih kepada Bang Holidin mengenai diskusinya kita pada kesempatan kali ini. Walaupun diskusi singkat, semoga dapat bermanfaat bagi pemirsa yang mendengarkan diskusi kita kali ini. Nah, akhir dari perjumpaan kita kali ini, pesan dari kami untuk para pemirsa yang di sana, terlebih kepada teman-teman yang masih menjomblo, jagalah diri Anda, jagalah kesehatan Anda. Karena supaya Anda dapat merasakan nikmatnya malam pengantin baru di kemudian esok nanti. Jangan sampai Anda tertular virus corona ini dan Anda mati, maka Anda tidak dapat merasakan nikmatnya malam pertama di kemudian hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.